Momok rumah sakit yang menakutkan bagi sebagian anak-anak kecil, hal ini mau dihilangkan oleh Meisya Siregar bersama kedua buah hatinya. Ini terlihat di mana Meisya mengajak dua putri mungilnya ke rumah sakit Women and Children Brawijaya di kawasan Jakarta Selatan, di mana Meisya mendapat undangan secara khusus untuk melihat perubahan di rumah sakit tersebut yang kini menghadirkan tema kartun Disney di setiap sudut ruangannya. Oke, pemirsa, sekarang kita sedang ada di Disneyland. Salah, bukan. Jadi kalau kita lihat nih, boleh maju sedikit. Ini dinding-dinding di sepanjang koridor Rumah Sakit Brawijaya Women and Children, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jadi bisa dilihat suasananya, ini benar-benar kita seakan-akan sedang berada di Disneyland karena memang kerjasama dengan Disney. Jadi dari lobi kita sudah disambut dengan Mickey Mouse, dengan Minnie, kemudian ada Toy Story, tiba-tiba ada Tiger, ada Deadpool, banyak banget karakter-karakter Disney yang hadir di rumah sakit ini. Jadi pastinya anak-anak itu nggak akan merasa takut, trauma atau serem untuk datang ke rumah sakit. Sekarang kita mau lihat dulu ruangan rawat inapnya. Kayak apa sih? Apakah seperti rumah sakit lainnya yang putih-putih atau seperti apa, kita lihat ya. Mengajak kedua putri mungilnya melihat desain rumah sakit Women and Children Brawijaya dengan konsep yang berbeda, hal ini memberi kesenangan tersendiri bagi Meisya Siregar dan anak-anaknya. Lihat saja bagaimana antusias buah hati Meisya dan Baby Romeo saat melihat ruang rumah sakit yang warna-warni, di mana tokoh kartun kesayangan mereka jadi hiasan di setiap sudut ruangan kamar rumah sakit tersebut. Ini dulu deh, tuh ya. Ini suasana. Oke, ini suasana ruang rawat inap anak-anak. Aduh, kayaknya kalah nyaman dengan gambar anak saya ya pemirsa. Ini backgroundnya aja udah mini, terus udah gitu dari mulai detail-detailnya, backdrop, tempat tidur, sampai bantal, sampai lampu, sampai stiker-stiker yang ada di lemari, sampai kamar mandi pun semuanya dipenuhi dengan karakter-karakter dari Disney gitu ya. Nyaman banget ya. Hello. Where are we now? Hah? Di kamarnya siapa ini, Louis? Hah? Kamar Louis mau kayak gini? Mau dirubah? Louis mau kayak rumah sakit kamarnya mau? Iya. Mau apa? Oh, biar bisa main dokter-dokteran. Yang mau jadi dokternya siapa? Louis atau Kakak Bia? Aku. Yang jadi dokternya Louis? Ya. Yang jadi pasiennya siapa? Aku. Oke, tuh kan anak-anak jadi memang harus diajarin untuk pretender ya. Jadi pretender, pura-pura main dokter-dokteran dulu. Jadi mudah-mudahan approach-nya dengan tuh kan anak-anak tuh udah langsung secara natural, mereka pasti udah interest ngelihat banyak banget karakter-karakter yang seru banget. Tuh. Rumah sakit yang memang menjadi bagian penting bagi Meisya Siregar dan keluarga tercintanya. Meski diakui Meisya, dirinya tidak selalu membawa anak-anaknya ke rumah sakit di saat kondisi tubuhnya tidak fit. Namun Meisya dan Baby harus memiliki rumah sakit kepercayaan untuk dirinya dan keluarga melakukan perawatan di saat sakit. Yang pertama, kebutuhan anak datang ke rumah sakit ini untuk apa? Kalau aku termasuk ibu yang nggak sering jajan ke rumah sakit, alhamdulillah. Jadi kalau ke rumah sakit biasanya adalah vaksin. Anakku yang kedua tuh masih booster ya, Luisa itu masih booster vaksin sampai sekarang karena umurnya baru mau 4. Kalau Syabila tuh udah kelar vaksinnya, nanti aja umur 10 baru dia mau HPV. Tapi itu masih lama banget. Selain daripada itu, masalah kesehatan yang memang benar-benar mengharuskan udah kondisi gawat darurat, ibaratnya memang urgent harus ke rumah sakit. Contohnya apa sih gitu loh. Aku juga tadi aku sempat singgung bahwa aku bukan termasuk orang tua yang paranoid ketika anak sakit panas baru 1 hari aku langsung bawa ke rumah sakit. Enggak, aku bukan tipikal orang tua kayak gitu. Aku cukup rasional, aku cukup mencari informasi
kapan waktu-waktu yang tepat untuk bawa anakku ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya udah 5 hari panasnya nggak turun-turun, kemudian behaviornya sudah mengkhawatirkan, lemes, mereka nggak mau minum. Yang pertama, nggak mau makan masih nggak apa-apa, kita kan kalau sakit juga nggak mau makan, biasa, normal. Mereka nggak mau minum, lemes, lesu, tidak bergairah, tidak mau main sama teman-temannya, matanya pandangannya kosong. Udah sampai sarjan itu aku baru bawa ke rumah sakit dan bawa ke dokter.